Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaysia dari Prodi Kewirausahaan kelas B angkatan tahun 2020 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 tipe aplikasi elektronik komersi. Pelaksanaan 4 tipe elektronik komersi: yang pertama e-market, yang kedua customer care, yang ketiga vendors management, yang keempat extended supply chain. Pertama, e-market. E-market didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tipe bisnis yang terjadi adalah B2C karena sebagai penjual produk atau jasa, perusahaan berusaha menghubungkan dirinya dengan e-market yang notabene merupakan komunitas para pengguna internet yang ada di seluruh dunia. Prinsip yang dipegang dalam tipe ini adalah perusahaan menyediakan berbagai informasi lengkap mengenai seluruh produk atau jasa yang ditawarkan melalui internet, dengan harapan bahwa ada calon pelanggan yang pada akhirnya melakukan pemesanan atau pembelian terhadap produk atau jasa tersebut. Yang kedua, consumer card. Tipe aplikasi elektronik komersi kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggannya atau konsumen yang telah dimilikinya. Jika pada waktu terdahulu perusahaan biasanya menyediakan nomor telepon bebas pulsa sebagai sarana yang dapat dipergunakan pelanggan untuk berdiskusi, bertanya, atau menyampaikan keluhan sehubungan dengan produk atau jasa yang telah dan akan dibelinya. Nomor telepon ini pada dasarnya dihubungkan dengan pusat informasi perusahaan atau call center. Dengan berkembangnya internet, maka dengan mudah konsumen dapat berhubungan dengan consumer service perusahaan selama 24 jam melalui situs terkait. Contoh beberapa pelayanan yang biasa ditawarkan melalui situs seperti FAQ, Frequently Asked Question, Real-Time Chatting, Customer Information Channels, dan lain sebagainya. Prinsip utama yang diharapkan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan elektronik komersi jenis ini adalah untuk memberikan pelayanan, support, atau service yang prima sehingga mempertinggi atau meningkatkan loyalitas konsumen. Seperti halnya market, sebagian besar aplikasi yang dipergunakan bersifat B2C atau business to consumer. Yang ketiga, vendors management. Hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier bahan mentah tersebut. Di samping itu, berbagai aktivitas penunjang seperti proses administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya kerap membutuhkan beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain. Proses pembelian yang berlangsung secara kontinu dan berulang secara produk tersebut pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengeluaran total perusahaan atau cost center. Penerapan aplikasi elektronik komersi untuk menghubungkan perusahaan dengan para vendor pemasok berbagai kebutuhan bisnis hari-hari dapat menekan biaya total yang dikeluarkan untuk aktivitas pengadaan dan pembelian barang. Dengan dimanfaatkannya aplikasi elektronik komersi jenis ini, perusahaan dapat melakukan eliminasi berbagai proses yang tidak diperlukan, mengintegrasi beberapa proses yang dapat sekaligus dilakukan, menyederhanakan proses yang berbelit-belit, dan mengotomatisasikan proses-proses manual yang memakan waktu dan biaya. Sehingga, prinsip yang dijalankan dalam implementasi aplikasi elektronik komersi ini adalah perusahaan melakukan proses pemesanan, pengadaan, dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dari berbagai pemasok atau vendor melalui internet dan para rekan bisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tipe B2B atau business to business merupakan platform transaksi yang diterapkan dalam tipe elektronik komersi ini. Yang keempat, extended supply chain. Supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah, raw material, dibeli sampai dengan produk jadi, ditawarkan kepada calon konsumen. Proses generik
Yang biasa dilakukan dalam supply chain adalah mengadakan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah menjadi bahan baku atau jadi, penyimpanan bahan baku, distribusi pemasaran atau penjualan, serta pelayanan jual. Tidak seperti pada perusahaan konvensional di mana proses dari hulu ke hilir ini dilakukan secara penuh dan menyeluruh oleh perusahaan. Untuk berkompetisi di era globalisasi seperti saat ini, perusahaan harus menjalankan kerjasama dengan rekan bisnis yang lainnya. Kunci dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat dari yang ditawarkan para kompetitor. Tentu saja, untuk dapat menciptakan produk atau jasa yang demikian, proses penciptaan produk atau jasa di internal perusahaan harus dilakukan pula secara murah, baik, dan cepat. Disinilah setiap prinsip penggunaan elektronik komersi dipergunakan, yaitu untuk melakukan optimisasi supply chain perusahaan dengan cara menjalin hubungan dengan seluruh rekan atau pihak-pihak lain yang terkait langsung dalam proses penciptaan produk atau jasa melalui jalur elektronis semacam internet. Jelas terlihat bahwa seperti halnya tipe elektronik komersi vendor management, prinsip B2B atau business to business merupakan platform yang diterapkan dalam pengembangan elektronik komersi. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.